Bayangkan sebuah kota sebesar Los Angeles mendadak jadi lautan api. Belum selesai memadamkan kobaran di satu sisi, sisi lain sudah meledak lagi. Apa yang salah dan bagaimana mungkin New York ikut-ikutan terbakar? Tenang, simak baik-baik, jawabannya lebih rumit dan bikin geleng-geleng kepala daripada yang Anda pikirkan. Kita mulai dari Los Angeles atau yang biasa disebut City of Angels. Tapi kali ini, malaikat sepertinya sedang cuti panjang. Dalam 4 hari terakhir, lebih dari 438.000 hektar tanah sudah dilalap api. Itu setara hampir 10 kali luas kota Jakarta. Bayangkan, dan pemerintah baru bisa mengendalikan 8%. Apa penyebabnya? Sederhana. Perubahan iklim dan angin Santa Ana yang berkecepatan 130 km per jam. Kombinasi maut ini mengubah musim dingin menjadi neraka dunia. Lucunya, Santa Ana ini bukan nama Santa baik hati yang membagikan hadiah Natal, tapi malah membawa hadiah berupa kehancuran. Dari 36.000 hektar kebakaran di LA, wilayah paling parah adalah Palisade dan Malibu. Malibu, si kota para selebriti yang biasa tampil gemerlap, sekarang tampil beda, abu-abu pekat dengan bonus asap. Bahkan seorang reporter ABC News sampai bilang, ini seperti zona perang, seolah Los Angeles baru saja dibom habis-habisan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana nasib warganya? Jangan sedih, mereka juga kena getahnya. Dari 150.000 orang yang diperintahkan mengungsi, sebagian besar harus berjalan kaki menuju pantai karena mobil mereka terjebak macet. Lucu ya, mobil mahal di LA ternyata kalah dengan kaki manusia. Mari kita bicara uang. Menurut JP Morgan, kerugian yang diasuransikan sudah mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, kerugian ekonomi total diperkirakan mencapai 135 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini cukup untuk membangun ulang beberapa kota dari nol, dan itu belum termasuk dampak ekosistem dan pemulihan jangka panjang. Ini juga pelajaran buat kita semua. Kalau sudah kena perubahan iklim, uang bukan solusi instan. Belum selesai cerita LA, tiba-tiba kabar mengejutkan datang dari New York. Sebuah apartemen di Bronx terbakar hebat. Gedung ini yang berisi 19 lantai, dilalap api hingga memicu tingkat 5 alarm. Kategori tertinggi untuk kebakaran. Kejadiannya tepat di tengah musim dingin. Ironis sekali kan? Saat orang-orang berharap menghangatkan tubuh di dalam ruangan, justru api yang datang menghangatkan dengan cara yang salah. Apa yang membuat kebakaran ini unik? Tim pemadam kebakaran sebanyak 200 orang terpaksa berjibaku di tengah suhu dingin yang menusuk. Tapi yang lebih menohok adalah betapa lambatnya respons manajemen gedung yang akhirnya memicu investigasi besar-besaran. Lantas, apakah kebakaran di New York sebesar di Los Angeles? Tentu tidak. Tapi seperti yang dikatakan banyak orang, kalau rumah tetangga terbakar, asapnya bisa sampai ke rumah kita. Melihat kebakaran ini, ada satu hal yang jelas. Alam sedang memberikan tagihan kepada mereka. Ini bukan cuma soal pemanasan global, tapi juga tentang bagaimana manusia meremehkan alam. Dan lucunya, di tengah semua ini, pemerintah Amerika masih sibuk berdebat soal anggaran mitigasi bencana. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kalau Anda mengira bencana ini adalah wake-up call, Anda benar. Tapi pertanyaannya, apakah kita cukup bangun untuk mengubah cara hidup kita sebelum segalanya menjadi lebih buruk? Jika video ini membuat Anda berpikir, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami akan terus menghadirkan video menarik seputar peristiwa dunia dan isu lingkungan. Sampai jumpa di video berikutnya.